Melihat dua rekan yang dibom hampir seketika, tiga orang yang tersisa memiliki ekspresi nyeri di wajah mereka. Baru saja, mereka bahkan tidak melihat bagaimana tembakan Qin Yichen. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu bahwa orang di depan mereka bukanlah domba gemuk yang akan disembelih, tetapi kehadiran yang tidak mampu mereka sakiti. Pada saat ini, mata Qin Yichen juga perlahan tertuju pada tiga orang yang tersisa. Kamu, apa yang kamu inginkan? Melihat mata Qin Yichen tanpa emosi, tubuh mereka bertiga sedikit gemetar, dan rasa dingin melonjak dari hati mereka. Apakah kamu tidak menginginkan barang-barangku? Mengapa Anda tidak mengambil gambar? Atau haruskah saya membantu Anda? Qin Yichen terkekeh, suaranya penuh ironi. Kami adalah orang-orang dari kelompok tentara bayaran macan perang. Anda berani memindahkan kami. Kelompok tentara bayaran harimau perang kami tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Melihat Qin Yichen berjalan ke arah dirinya sendiri, pria kekar yang dipimpin olehnya tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan memindahkan latar belakangnya, dan sepertinya ingin menggunakannya untuk mencegah yang terakhir. Di wilayah ini, siapa yang belum pernah mendengar reputasi kelompok tentara bayaran macan perang? Secara umum, bahkan jika mereka tidak dikalahkan, orang lain akan takut mendengar nama ini, dan akan memberikan kurang lebih kelompok tentara bayaran macan perang. Satu wajah, biarkan mereka pergi. Namun, jelas tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk mengetahui berapa banyak kekuatan kuat yang telah disinggung oleh pria kuat di depan mereka. Bagaimana dia bisa mengawasi kelompok tentara bayaran War Tiger? Tuliskan saja seperti apa orang ini. Aku khawatir dia bukan orang jahat. Setelah meneriaki Qin Yichen, pria kekar itu diteriaki ke teman sisinya pada saat yang bersamaan. Mendengar ini, orang di sampingnya buru-buru mengeluarkan manik-manik foto dari jubah lengannya, dan gerakannya tidak terlalu tersembunyi. Jelas dia ingin membuat Qin Yichen cemburu. Namun, tindakan mereka tidak membuat Qin Yichen jera. Setelah beberapa saat, tubuh Qin Yichen berkibar melintasi jalan setapak, di mana kelima tubuh itu jatuh dengan lemah ke tanah tanpa vitalitas. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak pembunuhan dan kekayaan yang telah dilakukan. Meskipun Qin Yichen bukan seorang pembunuh, dia sama sekali bukan pengganggu di wajahnya dan seorang konsesionis. Namun, Qin Yichen tidak mengetahui bahwa sebelum kematian tentara bayaran, gambarnya telah dikirimkan. Kelompok tentara bayaran sayap api, dalam jarak 100 mil dari kota harimau perang, dapat dianggap sebagai kelompok tentara bayaran kecil. Mampu mempertahankan status ini di antara banyak area kelompok tentara bayaran ini. Kekuatan mereka secara alami tidak lemah. Tetapi yang paling penting adalah sistem intelijen unik mereka. Karena kepala kakak laki-laki mereka adalah anggota keluarga elit keluarga Kekaisaran Suiwu. Banyak informasi yang disampaikan olehnya. Kelompok tentara bayaran api sayap telah berkembang sedemikian rupa hanya dalam beberapa dekade dengan menjual informasi. Di sekitar kelompok tentara bayaran, yang terakhir juga akan melihat kemampuan yang terakhir untuk memiliki kecerdasan unik untuk memberi mereka wajah. Namun, situasi ini telah berubah secara dramatis dalam beberapa hari terakhir. Semua ini karena berita, kelompok tentara bayaran Yingguo mendapat harta yang sama. Menurut legenda, harta itu adalah salah satu kunci untuk membuka surga yang menantang harta karun. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi berita ini, tetapi rumor itu pun menimbulkan kehebohan saat menyebar. Pasukan asli yang tak terhitung jumlahnya yang relatif sopan terhadap kelompok tentara bayaran sayap api samar-samar memproyeksikan mata buruk mereka ke sini. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok tentara bayaran harimau perang terkuat di daerah ini dikirim untuk memintanya, namun pada akhirnya ditolak oleh mereka. Diakhiri, kelompok tentara bayaran harimau perang bertarung, dan si idiot harimau, bahkan ketika marah, lepaskan. Dalam waktu 3 hari, kelompok tentara bayaran api sayap tidak secara aktif menyerahkan harta aneh itu. Dia akan datang ke pintu secara pribadi tanyakan. Meskipun kelompok tentara bayaran sayap api kuat, mereka hanya mengandalkan penjualan informasi untuk menghasilkan banyak uang. Yang paling kuat dari kelompok tentara bayaran mereka adalah pemimpin mereka Yi Suiwan, tetapi dia hanyalah orang puncak yang terhormat. Kelompok tentara bayaran harimau merah memiliki 2 puncak yang terhormat dan seorang wakil kepala junior yang suci, dan idiot harimau telah mencapai spesies suci yang mengerikan. Kekuatan semacam ini pasti keberadaan level overload di area ini. Jika Anda membiarkan harimau idiot datang ke pintu, saya khawatir nama kelompok tentara bayaran api sayap akan hilang di area ini. Pada hari ini, stasiun Blue Mercenary Wingfire yang ramai awalnya terisi, tetapi saat ini sangat sepi. Tentara bayaran dan keluarga mereka dalam kelompok tentara bayaran dilarikan ke tempat latihan seperti biasanya untuk pelatihan. Di bawah pengawasan setiap orang di pembangkit tenaga listrik yang mengenakan kostum kelompok tentara bayaran harimau perang, bahkan anak-anak pun hanyalah anak-anak. Dia bisa menggigit bibirnya dengan erat dan tidak berani menangis. Karena di ruang terbuka di sisi tempat latihan, sudah ada lebih dari selusin mayat dengan kepala terpisah dari badannya. Di tangga alun-alun, ada kursi besar yang dilapisi bulu lembut. Di atasnya duduk seorang pria parubaya dengan jas yang kuat. Saat ini, kulitnya agak suram, seperti ular berbisa. Menatap, terus memindai perlahan di alun-alun.
Orang ini adalah kepala kelompok tentara bayaran Harimau Perang, Harimau. Di belakangnya, ada juga pembangkit tenaga junior tingkat suci, dan mereka adalah wakil kepala dari 2 puncak tingkat tinggi lainnya. Meskipun mereka tidak sengaja menghembuskan nafas, tekanan tak terlihat membuat kelompok tentara bayaran sayap api di tengah alun-alun takut untuk melihat secara langsung. Namun, orang-orang di kelompok tentara bayaran sayap api tidak tahu bahwa kulit jelek dari idiot harimau itu bukan karena mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkan apa yang disebut harta aneh, karena bahkan harimau idiot itu tidak tahu apakah ini benar. Sebuah rumor. Alasan mengapa dia sangat tidak senang adalah karena belum lama ini, sebuah gambar diperlihatkan kepadanya oleh seorang wakil komandan, di mana seorang pria bertubuh tegap yang tampak garang telah membunuh beberapa tentara bayaran dari kelompok tentara bayarannya. Meskipun tentara bayaran hanya peringkat menengah dan bawah dalam kelompok tentara bayaran mereka, kematian mereka tidak akan berdampak pada kekuatan kelompok tentara bayaran Harimau Perang, tetapi yang disebut anjing pemukul juga tergantung pada tuannya. Orang itu melaporkan setelah mendapatkan nama kelompok tentara bayaran Harimau Perang, mereka masih mati. Ini sama sekali bukan untuk menempatkan kelompok tentara bayaran Harimau Perang mereka di mata mereka. Ji Suiwan, sepertinya kamu tidak berniat untuk menyerahkan harta aneh itu. Apakah menurutmu hal itu lebih penting daripada ratusan nyawa kelompok tentara bayaranmu? Dengan tanda si idiot harimau, di sampingnya, wakil kepala Pik menghormati satu langkah ke depan, dan suara Shen Leng bergema di alun-alun. Dengan suara dari suara ini, tiba-tiba terjadi kekacauan di alun-alun, dan tampilan Yi Shui Huan di garis depan berubah secara dramatis.